Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. Pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, yaitu terdengar oleh Sultan Syahrir saat mendengarkan radio di siang hari. Surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar itu dari radio TV BBC London Bandung. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan hal menggembirakan untuk kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda bicara tentang kekosongan kekuasaan itu maksudnya apa? Jepang sudah tidak berkuasa lagi di bumi kita ini karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar sekali, Jepang sudah tidak lagi berwenang ke tanah ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus segala hubungan kepada pihak Jepang. Bagaimana saudara-saudara, apakah kalian setuju? Setuju. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini diproklamasikan oleh PPKI. Apa engkau harus berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang di proklamasi kemerdekaan ini. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan layak kita urusi sendiri. Tepat sekali kalau begitu. Kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan lainnya akan memerintahkan golongan muda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Salah satu hasilnya adalah mereka mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan saat itu juga atau paling lambat pada tanggal 16 Agustus 1945. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengarkan berita kekalahan Jepang kepada sekutu dari radio BBC London Bandung. Maka dari itu kita tadi siang bersama golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menuju kemerdekaan Indonesia. Tidak begitu saja memproklamasikan kemerdekaan.
Kita harus merapatkan hal ini dengan PPKI. Kita tidak bisa membicarakan rapat ini dengan PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dengan usaha Indonesia sendiri, bukan dari pemerintah lain. Bukan begitu. Kita memang harus merapatkan hal ini dengan PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk kemerdekaan Indonesia ini? Kita bisa, Bung, kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita harus menunggu Jepang? Kekuatan semi militer ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku, di mana ini yang kalian perhitungkan? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan itu? Bagaimana kita bisa berdiri di atas kekuasaan itu sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Benar, Bung. Ayo, Bung. Kami siap, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku, potong sekarang. Tak usah menunggu esok hari. Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bisa bertahan setelah merdeka tanpa bantuan dari mereka. Saya yakin kita pasti bisa, Bung. Kita bisa. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk merapatkan hal ini dengan golongan tua. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut untuk segera memperhatikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus memikirkan hal ini dengan matang agar tidak terjadi yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya saat ini yang terpenting adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus memikirkan masa depan. Kita tidak ingin semuanya berantakan. Baiklah, Bung, berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita semua sepakat. Sepakat. Golongan muda yang berat hati dengan keputusan Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Para pemuda mengadakan rapat di belakang gedung bakteriologi dan memutuskan untuk mengamankan Bung Karno sekeluarga dan Bung Hatta agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta ke Rengas Dengklok. Karena tempat tersebut terpencil dan jauh dari lalu lintas utama. Lalu pada subuh 16 Agustus, Bung Karno, Ibu Fatmawati, anak Bung Karno yang bernama Guntur, dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Bung Hatta, Bung. Bung Hatta. Ada apa kalian kemari? Mari, Bung. Bung Hatta harus ikut dengan kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, kemana kita akan pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan Jepang karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Tapi ini sudah kesepakatan kami, Bung. Dan Bung Hatta harus tetap ikut ke Rengas Dengklok. Baiklah. Maaf, Bung. Kami akan membawa Bung Hatta ke Rengas Dengklok dengan sekali. Baiklah. Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Tak gugur.
apa saya ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian, aku ini memiliki istri dan anak. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Mas? Mengapa banyak orang begitu sangat takut mendengar suara kalian? Dimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari perang Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan Bung dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami begitu saja? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan mereka. Jika kalian membawaku, maka mereka harus juga ikut. Baik, Bung. Kami akan membawa Anda dan istri dan anak Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baik. Maaf, Bung. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Sebenarnya apa mau kalian sehingga berbawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, kau sudah di sini? ya mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Gul juga. Iya, benar. Ada apa ini sebenarnya, Soekarno? Begini, Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalian percaya dengan kabar seperti itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang waktunya. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas hasil jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Hilangnya kedua pemimpin PPKI tersebut mengejutkan Ahmad Subarjo. Karena merasa khawatir kepada kedua pemimpinnya, ia mencari informasi. Akhirnya, ia mengetahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta berada di luar kota, yaitu di Rengas Dengklok. Ia segera meminta kepada pemimpin PETA dan pejuang pemuda untuk mengantarnya ke Rengas Dengklok. Pada senja 16 Agustus 1945, ia berhasil menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Ada apa Anda kemari? Bung, Jepang telah secara resmi menyerah kepada kita. Mengapa demikian? Karena kalian berdua, Bung, sebagai wakil dan ketua yang tidak hadir dalam rapat PPKI tersebut. Akhirnya, mereka sepakat untuk kembali ke Jakarta malam itu juga. Dan malam itu juga, mereka mengumpulkan anggota PPKI dan pemimpin kelompok pemuda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Mereka melakukan pembicaraan di kediaman Laksamana Maeda. Menjelang dini hari, 3 orang pemimpin PPKI merumuskan teks proklamasi di meja makan rumah Laksamana Maeda. Bagaimana kalau proklamasi kemerdekaan kita buat singkat saja? Saya setuju dengan usulan Bung Hatta. Bung Ahmad, apakah Anda masih ingat pada isi teks Piagam Jakarta, yaitu bab perumusan Undang-Undang Dasar 1945? Saya masih ingat, tetapi tidak banyak. Kira-kira seperti ini. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Itu kalimat pertamanya. Menurut saya pernyataan itu tidak cukup untuk menentukan hasil sendiri. Saya menganggap perlu adanya pernyataan yang menggambarkan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kalau kalimat kedua dari proklamasi kemerdekaan, yaitu hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Baiklah, sudah diputuskan bahwa itu kalimat keduanya. Selesai menyusun, ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi.
Lalu ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Apakah kalian setuju dengan rumusan teks proklamasi ini? Saya setuju. Sayuti, tolong ketikkan teks proklamasi ini. Baik, Bu. Marilah saudara-saudara, kita tanda tangani teks proklamasi ini bersama-sama. Ya, seperti Declaration of Independence yang dimiliki Amerika. Tapi ini Indonesia, Bung, bukannya Amerika. Bagaimana kalau 2 orang saja, tapi atas nama Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta? Baiklah, usulan yang bagus. Kami semua setuju. Ya, setuju. Lalu, di manakah tempat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan? Bagaimana kalau di lapangan Ikada? Saya keberatan, karena ada kemungkinan ada gangguan dari Jepang. Bagaimana kalau di halaman rumah saya saja pada pukul 10 pagi? Setuju. Setuju. Tanggal 17 Agustus dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan naskah proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahitkan bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, rakyat berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Namun tak sedikit yang berbalik menuju ke kediaman Bung Karno. Bendera telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Tiang bendera yang berasal dari bambu yang tumbuh di belakang rumah Bung Karno, mikrofon yang hanya satu-satunya. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semalam kami, para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara, bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.